Dengan kita berniaga, sebenarnya dalam hukum Islam itu berniaga yang sesuai dengan tuntutan Rasulullah itu seperti apa sih, guys? Intinya berniaga yang dituntut oleh Islam itu adalah harus saling ridho, saling ikhlas, saling menyenangkan. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli. Halal, kenapa? Karena syarat jual beli itu antarodin. Saya punya sesuatu, saya jual sama ente ya. Ini mau nggak? Dicek, oke bagus. Berapa nih? Gue jual 100.000. Kayaknya saya kurang duitnya. Mungkin 90 gimana? Ah, gue kasihan sama lu dah. Oke deh, nggak apa-apa. 90 ya, deal ya. Ridho. Ane ridho, ente ridho. Itu halal. Tapi kalau ane gak ridho, ente maksa, itu menjadi gak halal. Itu bukan jual beli, itu namanya paksaan. Oke. Yang kedua, halal jual beli tapi riba haram. Apa riba itu? Riba itu adalah kelebihan dari sebuah proses transaksi yang diciptakan yang tujuannya bukan untuk membuat kita semakin bahagia, semakin sejahtera antara kedua belah pihak, tapi ada satu yang dirugikan, satu yang diuntungkan. Misal, oke, gue punya produk nih, tapi produk ini gua jual sama lo kalau langsung 1 juta, tapi kalau lo bayarnya 3 bulan 1.300.000. Sebenarnya Mas Blangkon enggak mau karena tentu rugi dong. Produknya sama, kenapa harus 1.300.000? Hanya karena saya bayarnya 3 bulan. Toh sebenarnya saya bisa bayar, tapi kebetulan uang saya baru keluar 3 bulan lagi. Nggak bisa. Pokoknya kalau mau, oke. Mas Blangkon kepingin bener ini karena barang bagus menurut Mas Blangkon. Sementara saya ya udah kalau mau sekarang 1 juta, kalau besok 1.300.000. Maka yang 300 itulah riba, kelebihan. Makna riba itu fadl, kelebihan. Nah, kelebihan itu yang kemudian merugikan Mas Blangkon dan menguntungkan saya, itulah yang riba. Nah, Allah menghalalkan jual beli tapi mengharamkan riba. Ini koridor dalam kita bertransaksi dalam Islam. Nah, kalau kita sudah tahu kerangka dasarnya ini, baru kita belajar tentang aksesoris kerangka transaksi yang diridhoi itu bagaimana. Nah, selain tadi saling antarodin, saling ikhlas, tentu tidak boleh ghurur, tidak boleh ada unsur menipu. Misalnya kita punya mobil itu udah rusak, tapi karena kita kepingin jual biar kelihatan mahal, kita poles, padahal mesinnya sudah bejat, misalnya mesinnya udah hancur-hancuran gitu. Akhirnya dibilang, wah ini keren ini. Dijual pada orang kampung yang nggak ngerti. Akhirnya apa? Orang kampung tertipu. Harusnya modal 2 juta, cuman laku itu sepeda motor atau mobil harusnya cuma 20 juta, laku 50 juta. Motornya laku dari 2 juta menjadi 10 juta misalnya. Kenapa? Karena bodoh ini orang satunya. Dia sengaja ingin menipu dengan melakukan kamuflase. Nah, jual beli yang demikian nggak boleh dalam Islam. Itu namanya jual beli yang ghurur. Kenapa? Ada proses dan unsur penipuan. Nah, intinya itu aja Mas Blangkon. Kalau mau jual beli yang halal, jadikan satu pihak dengan pihak lain ridho, senang, ikhlas, bahagia. Yang kedua, jangan ada proses penipuan. Termasuk penipuan dalam konteks jual beli, misalnya kalau terkait timbangan, itu timbangannya 1 kilo. Tapi di sini udah dikasih alat, bagaimana jeglek 2 on misalnya. Kelihatannya di situ, 1 kilo pas ya Pak ya, pas. Ternyata udah di setel. Nah, itu yang gurur, itu yang nggak boleh juga. Jelas Mas Blangkon? Siap, terima kasih. Alhamdulillah. Kiai. Amin. Sayyid, itu tadi Pro Konco penjelasannya cukup jelas, dan nanti jika nggak jelas bisa langsung di Instagramnya Gus Sayyid. Apa Instagram Gus Sayyid? Gus Sayyid 80. Follow @Gus Sayyid 80. Insya Allah kita ngaji bareng di sana dengan tujuan satu, mengharap ridho Allah Subhanahu Wa Taala dan menyiarkan agama Islam yang rahmatan lil alamin.